Istana Wasa Pagariung ini dulu pertama kali dibangun tuh di 1347 bang. 1347. Lokasi aslinya nggak di sini, di Bukit Batu Patah, di atas bukit, di belakang bangunannya ada bukit. Nah di situ dulu. Kalau dulu kan di atas kan memang sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, juga sebagai pusat pemerintahan. Nah ketika 1976 dipindahin ke sini itu fungsinya udah diubah sebagai tempat wisata. Jadi udah kayak begini nih, udah buat diakses buat masyarakat umum gitu. Itu 1976. Tapi sayangnya bangunan 1976 juga terbakar 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Al Rashid. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini dimudahkan segala urusannya dan dimurahkan rezekinya serta sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ini merupakan video lanjutan aku selama liburan di Sumatera Barat. Sebelumnya aku udah bahas tentang Jam Gadang dan Lobang Jepang, dan sekarang aku berada di Istana Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat guys. Jadi istana ini terletak di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung, kurang lebih sekitar 44 km dari kota Bukit Tinggi guys. Jika kalian naik mobil akan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam guys dari kota Bukit Tinggi. Nah, sekarang ini aku mau coba masuk ke dalamnya, mau lihat apa saja yang ada di dalam rumah gadang ini guys, yang menjadi rumah adat Minangkabau serta ikon Sumatera Barat guys. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya, serta tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya. Untuk masuk ke istana ini, kalian harus membeli tiket masuk seharga 15.000 untuk orang dewasa dan 7.500 untuk anak-anak. Nah, untuk wisatawan mancanegara dikenakan tarif 25.000 per orang. Oke, saatnya kita masuk ke dalam istananya guys. Saat ini tidak banyak pengunjung yang datang ke istana ini ya guys ya, karena aku kesini bukan di hari weekend, jadi pengunjungnya tidak terlalu ramai guys. Di depan istana ini juga terdapat tempat bermain anak-anak, namun karena sekarang ini baru habis hujan, jadi tempat main untuk anak-anaknya tidak dibuka guys. Ku tengok warna bendera Minangkabau ini mirip banget ya sama bendera Jerman. Atau jangan-jangan Jerman sedang menginvasi tempat ini kali ya. Bercanda. Ini kalau foto sama mereka itu bayar lagi. Iya lah, ini pasti menampakkan Istana Basu Pagaruyung. Jadi kalian bisa juga berfoto di sini dengan badut-badut lucu yang memakai baju adat Minangkabau, atau kalian juga bisa berfoto menggunakan baju adat Minangkabau di sini guys. Tapi fotonya nggak gratis ya, kalian harus bayar jasa mereka guys. Tujuan aku kesini ialah aku ingin tahu sejarah bangunan ini. Biasanya aku cuma lihat gambar rumah gadang ini di rumah makan Padang atau di bungkusan nasi kotak ya kan. Namun alhamdulillah sekarang aku bisa masuk ke dalamnya karena aku penasaran dan pengen tahu sejarah dari bangunan ini. Sebelum kalian masuk, kalian lepas alas kaki dulu guys. Saat kalian masuk ke istana ini, kalian bisa ditemani oleh salah satu tour guide manis yang ada di sini guys. Nanti tour guide ini akan menjelaskan secara detail kepada kalian sejarah dari bangunan ini guys. Masih di sini. Nah, tuh muncul linknya. Nanti akan muncul informasi seperti ini, yang Temban. Kemudian nanti akan muncul sejarah-sejarahnya gitu, ya, deskripsi ruangannya. Gitu bisa termasuk apa barang-barangnya itu? Semuanya ada di sini. Jadi sekali scan aku bisa pilih, tinggal pilih aja. Misalnya jam peranginan itu lantai 2 tuh, tentang lantai 2 gitu. Terus
tentang tanggo, janjang, gonjong, jendela, apa segala macam. Ada surau di belakang juga, semuanya. Oh berarti jadi kita bisa tahu sendiri gitu Iya. tanpa Maksudnya harus di- kalau itu hanya untuk ini benda apa, tapi kalau sejarahnya nggak ada di sini. sejarahnya di sini Ya, semua. nggak ada di Oh nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Oh sejarahnya lah nggak pengen tahu. Boleh. Jadi ini Istana Masa Pagarium ini dulu pertama kali dibangun tuh di 1347 bang. 1347. Lokasi aslinya nggak di sini, di Bukit Batu Patah. Di atas bukit, di belakang bangunannya ada bukit. Bukit nah, di situ ini? dulu. Oh. Nah 1347 itu raja pertamanya Aditya Warman. Tapi di abad ke-18 kerajaan udah habis. Waktu itu terjadi perang antara kaum adat dan kaum agama. Itu pernah dengar nama perang Padri? Oh tahu. Yang Imam Bonjol itu Nah kan sih. benar, tapi Ya. sebelum Imam Bonjol itu masih perang kaum adat dan kaum agama. Pada saat itu lebih tepatnya Istana Masa Pagarium dibakar lah. Nah, Pak Istana Masa Pagarium ini dulunya kan merupakan salah satu kerajaan terbesar juga di Minangkabau. Dulu Minangkabau itu sebelum kerajaan Pagarium sudah ada, tapi memang bukan dalam bentuk kerajaan. Baru si Aditya Warman lah yang membuat berbentuk dalam kerajaan. Nah, baru setelah dari itu dibangun lagi kembali, replika pertama dipindahin nih posisinya ke Di sini. Kalau dulu kan di atas kan memang sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, juga sebagai pusat pemerintahan. Nah, ketika 1976 dipindahin ke sini itu fungsinya udah diubah sebagai tempat wisata. Tempat wisata. Jadi udah kayak begini nih, udah Ya. buat diakses buat masyarakat umum gitu. Itu 1976. 1976. Tapi sayangnya bangunan 1976 juga terbakar Oh. 2007. Oh iya pernah masuk berita itu. Ya. Pernah dengar ceritanya ya? Berita ya ada. 2007. Itu disambar petir, Bang. Oh tambah betul langsung terbakar. Jadi Mbak ada maghrib hujan-hujan kayak Heeh. begini, gonjong teratas sebelah atas sebelah sini tuh disambar petir, nggak sampai 3 jam 100% bangunannya habis, hanya 15% peninggalannya yang bisa selamat. Nah ini adalah bangunan replika kedua, dibangun pada tahun 2008 mulai pembangunan selesai 2013. Jadi ini masih baru, cuman konstruksinya udah diubah. Kalau dulu rumah gadang, konstruksi Istana Masa Pagarium mengikut konstruksi rumah gadang, semuanya tuh harus dibuat dari kayu, cuman pakai pasak aja, nggak pakai paku. Kemudian tiangnya memang miring-miring kayak begini. Tapi kalau sekarang dalamnya udah beton. Beton. Oh jadi ini beton. Oh iya. Aja. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, dulu semuanya itu kayu. Kayu ya. Jumlah tiang di dalam ini dulu ada 72 tiang. 72 tiang. di Makanya dalamnya, apa itu? artinya dulu ada 72 nagari atau desa yang mengirimkan satu buah tiang masing-masing desa untuk pembangunan nagari istana pada saat itu. Nah, kalau 1976 kira-kira kan udah mulai impossible ya kita nyari kayu lurus begini, jumlahnya 72 lagi. 72 ya. Kalaupun ada pasti akan menyebabkan naiknya kos, maksudnya Ya kayak biaya. kemudian juga nanti takutnya menjadi kontroversial karena mungkin melanggar aturan kehutanan, karena memang kayu-kayu sebesar ini kayaknya udah dilindungi kan, udah Kalau nggak boleh aslinya sembarangan. Kalau kayu jati tuh. bukan jati sih, kalau di sini orang pakai meranti. Oh meranti. Iya. Meranti, kemudian untuk yang di bagian ukiran itu surian. Surian. Ini kayu asli Surian itu enggak? Yang itu surian. Yang ini? Bagian ukiran ya, ini juga. Yang gini lah. Oh ini. Kalau yang tiang-tiangnya ini enggak ya kan? Yang tiang lihat lantai itu meranti. Oh meranti. Ya, meranti. Itu dalamnya juga udah beton, bawahnya Iya. udah beton, cuma dilapis kayu aja supaya lebih estetik aja, supaya lebih otentik ya. Terus ya, ini kenapa tiangnya mereng-mereng? Ah, itu dari sini kelihatannya bang. Iya. Sini bang lihat. Nah, Beda kelihatan dari gitu ya. konstruksi Jadi bangunan konstruksi rumah umumnya. gadang itu memang dia miring, bentuk bangunannya tuh kayak gini, ngambang, Gini, bukan ngambang ke atas, kayak trapesium gitu ya kan? gitu. Fungsionalnya supaya rumah gadang itu tahan dari gempa. Ketika dipunya konstruksi seperti ini, mereka dipasang tanpa menggunakan paku, hanya pakai pasak sehingga saling mengait. Jadi kalau misalnya rumahnya goyang ke sini, yang ini narik ke sini. Jadi mereka bisa saling tarik menarik. Karena nggak pakai paku maka kayunya nggak retak. Jadi rumahnya memang didesain supaya tahan dari Tahan gempa. Nah, makanya tiangnya harus miring-miring sesuai dengan posisinya masing-masing. Jadi tingkat kemiringannya beda-beda. Nggak ada yang sama. Nah, yang paling lurus itu ada yang kuning, yang Ini. besar. Itu namanya tonggak tua. Itulah yang pasak utama. Nah, pasak utama yang lebihnya selainnya mengikut. Itu sebagai center. Nah, di lantai 1 sendiri ada 9 ruangan utama.
Jadi Istana Wasapagarium itu ada 3 lantai. Ini lantai 1, lantai 2 di atas, lantai 3 paling atapnya kecil lagi. Nah, bangunannya itu kayak segitiga, makin ke atas makin kecil. lucut ya. Jadi meskipun atapnya besar-besar, tapi kalau untuk ruangannya itu seperti segitiga. Nah, ini ruangan yang ini semuanya kamar-kamar Bang, yang pakai Kamar. seperti yang saya bilang tadi kan memang Istana Wasapagarium selain tempat tinggal keluarga kerajaan juga sebagai pusat pemerintahan. Jadi kantornya juga di sini gitu ibaratnya. Nah, ini adalah ruang pertemuan namanya Labuhan Gajah. Jadi Labuhan di sini Gajah. aja nih pertemuannya. Gitu. Nah, kalau yang ini kamar-kamar. Di lantai 1 ada 9 kamar utama. Yang pertama ini yang tirai kuning 2 buah. Ini kamar buat Bundok Kandung namanya. Itu maksudnya ibunya? Benar, Ibu dari rajanya? Iya. Oh. Jadi sebenarnya Bundok Kandung itu adalah panggilan untuk seorang wanita di dalam rumah gadang yang paling tua, yang bisa menjadi decision maker, ibaratnya yang paling arif dan bijaksana. Dia mengemban tugas sebagai pemegang kunci lah ibaratnya dari rumah gadang. Makanya dia dapat kamar spesial. Kita bisa lihat. Bundok Kandung. Bundok Bukan dua Kandung. sih, dia tirainya 2, tapi dalamnya 1 ruangan. Gak bisa masuk ya? Kalau ke dalam nggak boleh, lihat Nggak di sini boleh ya? aja boleh. Jadi tirai. Coba pinjam mata kakak dulu. Biar saya masuk dalam. Nggak kelihatan ya. Nah, ini dulu desainnya itu dari ruangan ini mengikut ke desain masa Aditya Warman masih jadi raja. Jadi ketika di abad ke-1347 itu kerajaan Pagarium belum Islam. Belum kesultanan, pada saat itu masih Hindu-Buddha karena di bawah pengaruh Majapahit kan. Nah dulu ini ada 7 tirai untuk menjelang masuk ke dalam tuh ada 7 tirai Bang. Nah dulu 7 tirai ini digunakan sebagai tempat untuk bermeditasi. Jadi ruangan kamar Bundok Kandung sama raja dia hampir sama. Jadi ruangannya ada 3 langgam atau 3 tingkat. Ini tingkat pertama sebagai tempat pertemuan, tingkat kedua sebagai tempat meditasi, tingkat ketiga baru kamar tidur. Yang itu ya. Nah, yang di atas. Jadi yang ini tempat meditasi. Nah, ketika Islam masuk ke Minangkabau di abad ke-15, ini nggak diubah karena memang tempatnya cantik, jadi nggak usah diubah gitu. Karena kan dalam Islam juga nggak ada meditasi kan, jadi kita nggak ada apanya, jadi memang nggak diubah. Di tempat tidurnya itu asli semua itu. Nggak ada, kalau di sini udah replika. Udah replika, Udah replika semua. Karena pasca kebakaran itu hanya 15% yang selamat. Bapak tuh Semua replika. Oh berarti perabotannya dulu terbakar juga? Bakar Bang, hanya 15% yang selamat. Yang aslinya itu pun beberapa udah nggak kita taruh di sini lagi. Untuk benda-benda peninggalan itu di gedung sebelah, di gedung TIC namanya. Jadi di sini khusus interior rumah aja. Dari rumah. Interior. Ini apa? Sana. Nah ini namanya dulang bakaki. Jadi fungsionalnya adalah sebagai tempat makanan. Oh, kue-kue gitu ya? Benar, Oh, bukan kue sih, tempat makan. oh makan. Tempat makan begitu. Nanti Oh taruh- iya iya. lagi piring di dalamnya. Benar. Jadi ditaruhlah makanan ini. Masa kami dijunjung itu. Kalau misalnya ada pesta nanti dijunjung sama Bundok Kandung. Makanya tiap kamar dia punya beginian karena di dalam istana itu no special dining room. Jadi nggak ada ruangan makan ruang ya? makan, nggak ada. Jadi makannya di depan kamar masing-masing saja, tapi dalam waktu yang bersamaan. Oh itu tilam, tempat ya tidurnya? bilang tempat tidurnya. Iya. Itulah yang selamat, masih selamat ya? Enggak juga, ini udah replika. Oh, replika. semua. Yang selamat itu hanya 15%, itu pun hanya peninggalan-peninggalan yang ada di lantai 1. Lantai 2, lantai 3 semua lenyap habis. Karena kan startingnya dari atas kan. Iya, Jadi yang duluan habis itu lantai 2, lantai 3. 1, 2, 3 ya. Ini memang istana kerajaan inilah asal muasal kerajaan Minangkabau. Kalau kerajaan Minangkabau iya, tapi asal muasal orang Minangkabau bukan. Karena Bukan, memang ya? seperti yang saya bilang tadi, orang Minangkabau sudah ada Sebelum kerajaan Minangkabau. ini. Sebelum kerajaan Pagaruyung. Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung itu eksis di abad ke-13, sedangkan Minangkabau sebelum itu sudah ada. Itu hanya saja dia datang dalam bentuk kerajaan. Dan dalam legenda dia mengatakan kerajaannya pun diletakkan di tempat terpencil, ternyata di atas bukit. Di atas bukit. Dan ada juga cerita yang mengatakan dulu kerajaan itu dipagar dengan batang ruyung. Makanya Apa itu namanya batang Pagaruyung. ruyung? Batang ruyung itu sejenis batang bambu. Oh. Jadi dipagar supaya dia bertujuan agar kerajaannya nggak diganggu oleh kerajaan lain. Karena kan Iyalah. memang dia berasal dari Majapahit kan, si Aditya Warman. Oh gitu. Ibunya orang Minang, tapi ayahnya orang Majapahit. Jadi dia nggak mau nih, waktu itu Majapahit masih adidaya di Nusantara. Dia nggak mau kerajaannya dikerocoki lah ibaratnya oleh Majapahit, makanya dia pagar dengan batang ruyung. Namanya pagar. Ruyung. Oh gitu. Jadi masyarakat Minangkabau dulu kepercayaannya Hindu-Buddha itu pertama kali. Bahkan sebelum itu bukan Hindu-Buddha. Bukan Hindu-Buddha. Kayaknya kayak animisme, kayak iyalah. ke benda dan ke dewa gitu. Sebelum Islam masuk, Islam itu masuk di abad ke-15 atau 16 lah kira-kira.
Bahkan ada juga yang bilang di akhir abad 14, tapi ya seperti itu. Tapi Islam masuk itu mudah masuk ke Minangkabau. Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran Minangkabau yang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Jadi kayak connect nih, bisa nih gitu. Jadi makanya mudah diterima gitu. Hanya saja banyak kebiasaan-kebiasaan orang Minangkabau dulunya yang tak sesuai dengan Islam, sehingga makanya terjadi perang dulu. Jadi perang panjang, masa perangnya bahkan waktu itu sempat terjadi sebuah kesepakatan bahwasanya orang Minang itu memang menyepakati bahwa semua ajaran Minang itu harus berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi ada namanya adat bisa disyarat, syarat bisa ditambah. Nah itu disatukan waktu itu karena memang terjadi banyak pertentangan. Nah pada intinya udah dibikin kesepakatan seperti itu, ABSSBK harus berdasarkan Al-Quran, tapi masih ada yang melakukan yang tidak baik, maka terjadilah perang. Makanya dibakar waktu itu di istananya. Ini apa? Nah ini kamar-kamar. Enggak, yang ini. Yang mana ini? Ini namanya bantagadang. Bantagadang ini fungsionalnya sebagai penanda ruangan. Dia juga sebagai sekat ruangan juga bisa. Dia juga bisa sebagai tempat untuk meletakkan barang. Oh, lemari. Jadi belakangnya itu kosong bang. Kosongnya jadi taruh barangnya dari belakang. Oh, gini rupanya. Di rumah biasa dia bisa jadi sekat ruangan. Karena ini istana kan nggak bisa disekat. Nah ini kamar buat putri raja yang sudah menikah. Yang mana? Nih. Ini. Ada 7. Lurus dari yang paling tua sebelah kiri. Oh, anaknya 7. Disediakan 7 karena tergantung panjang rumah. Jadi kamar itu tergantung Panjang rumah. Oh. Ini rumah nama rumahnya kan rumah panjang 9. Jadi rumah gadang yang 9 rumah. Jadi ada 7 jadinya. Karena ada satu untuk pintu keluar, satu untuk tangga naik ke atas. Jadinya 9. 9 sama dia. Nah. Istri raja itu 1. Kalau di Minangkabau istri dia ini salah satu kebiasaan dari Minangkabau. Kalau terjadi pernikahan, si perempuan dia tetap di rumahnya karena di dalam rumah gadang itu yang dapat kamar cuma perempuan. Anak laki-laki, anak lanang tak dapat kamar. Kenapa? Karena laki-laki ketika mereka umurnya lebih dari 7 tahun mereka tinggal di surau. Di masjid. Iya. Jadi yang dapat kamar cuma perempuan. Perempuan aja. Jadi perempuan aja di sini, makanya saya bilang tadi putri yang udah nikah. Untuk putri yang belum nikah nanti di lantai 2. Laki-laki Sumbar ini banyak merantau. Nah, itu asal muasalnya. Tinggal di surau lama-lama. Karena alasan mereka boleh keluar dari surau itu cuma 2, Bang. Yang pertama, nikah. Yang kedua ya keluar dari kampung, itu dia merantau. Kalau nggak keluar dari kampung itu di surau terus ya. Gitu. Itu alat musik ya di situ kan? Ya, alat musik pokoknya kayak aksesoris boleh ditaruh di situ. Nah, ini adalah singgasana. Singgasana rajanya. Bukan. Minangkabau, the throne is not belong to the king. The throne is belong to the mother of the king. Oh, untuk ibu. Iya, Oh ya karena konsepnya matrilineal ya. Jadi ibu yang duduk di sini. Jadi yang dapat singgasana itu ibu. Memang kalau di Minangkabau orang bilang waduh enak banget jadi perempuan, iya. Satu ya. Iya. Enggak juga sih, karena masih ada juga beberapa laki-laki yang dibeli karena ada Pariaman itu laki-laki yang dibeli. Kemudian kalau di Minangkabau itu ada beberapa adat juga yang kalau untuk melamar itu perempuan yang datang ke rumah laki-laki. Jadi laki-lakinya yang dilamarkan gitu. Oleh bukan perempuan yang datang tapi mamanya. Nah, gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Kayak orang kayak Pariaman itu lah ya. Pariaman laki-laki dibeli sesuai berarti dengan kasta. Maksudnya bukan kasta sih, lebih kepada maksudnya status sosial mereka, PNS, dosen apa segala macam, makin tinggi pangkat makin mahal. Secara adat iya, aja kan. bilang gitu, tapi secara adat. Tapi sekarang udah enggak. Udah enggak lagi. Udah maksudnya kayak bukan tidak tapi lebih longgar. Kalau dulu kan memang harus dibayar. Kalau sekarang udah bisa kayak udah dibayar ya. Tapi sebenarnya uangnya uang si perempuan aja atau uang si laki-laki aja. Karena memang uang tersebut nanti akan diberikan kepada keluarga si laki-laki dan juga kepada mamahnya. Itu Kak, tadi saya lihat ada di dapur tuh kayak pasir-pasir. Itu apa? Tungkunya. Tungkunya. Jadi tungkunya itu isi dalamnya itu pasir dan tanah. Jadi bawahnya itu api. Bukan, api itu di atas. Sebenarnya itu tempatnya supaya wadahnya enggak terbakar. Makanya ada pasir dan jadi diletak gitu. Nanti kita lihat kan bagaimana model masak. Iya. Mau naik ke lantai 2? Boleh. Tangganya kecil-kecil karena didesain untuk gadis. Itu lagi sih belum ke atas. Belum. Antik nih. Ini namanya tembolo. Tembolo? Ini adalah tempat untuk meludah.
Oh jadi kalau orang makan sirih buang ke situ? Iya benar. Oh. Itu alat buat bikin sirihnya. Itu. Cuma di rumah bos aja jadi masuk. Kalau ketahuan kena marah. Ini tepak sirih. Iya, ini tempat buat sirih. Ini tempat taruhnya, itu buat bikinnya. Sini tempat melidah. Iya kalau apa kan orang Minang kawin kan ada tepak sirih gitu-gitu kan. Ini batu ini nggak ditanya apa? Mana? Kapak. Oh ini kapak. Patung. Kapak batu. Kalau dulu kan belum ada metal kan. Iya. Belum juga bisa bikin yang begitu runcing. Kapak genggam. Nah itu rangkiang bang. Mana? Yang di luar orang Minang kalau Ini. rumah gadangnya wajib punya rangkiang ya. Apa itu kak? Lumbung padi. Oh tempat menumbuk padi. Iya, bukan tempat simpan padi. Simpan padi sini. Rangkiang namanya. Rangkiang. Jadi kalau di Minangkabau tuh satu rumah gadang tuh dia wajib punya rangkiang. Jadi simbol kesejahteraan, simbol kekayaan itu kalau makin banyak rangkiangnya makin kaya. Kayak Gitu. Ini tahun apa dah? Hah? keranjang. Tempat sampah. Sembunyian ini namanya. Ini kamar juga ya kan? Iya, Oh kamar ada anak lima. gadis. Sebenarnya ada 5 kamar kayak gini, bang kita bikin cuma satu sebagai contoh saja. Jadi masing-masing jendela ini punya kamar. Ini kamar. Supaya lebih luas kita bikin satu saja. Istana aslinya dulu di atas. Oke. Di mana tuh kak? Itu. Puncak sebelah situ. Sebelah situ. Masih ada bangunannya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Kok bisa ya kan bangun di atas bukit itu ya? Itu orang dulu kehebatan. Kayak Nabi Sulaiman ya kan Iya. memerintahkan jin-jin untuk bangun kerajaannya. Di atas air malah. Itu apa kolam? Pagaruyung. Itu tempat mandi. Bukan kolam. Iya kolam juga. Kolam, Pincuran 7 namanya. Ya, tempat Sekarang masih mandi. bisa mandi. Mau mandi emang situ bisa boleh? Boleh. Enggak. Ya, kita ke atas ya Ayo. kak. Lantai 3. Oh dulu penuh di sini bang. Koleksi-koleksi. Kebakar ya sayang kali ya. Istana siapa ada di sana? Belum lah. Oh, istana siapa? Galasia, Maimun gitu sampai rapi. Kalau ini berarti keturunannya nggak ada lagi? Ada rumah gadang yang sebelum ke sini tadi abang dari arah mana? Oh iya yang se. Nah 500 meter Sebelah kanan. sebelum ke sini itu keluarga kerajaan Pagaruyung atau ketua keluarga keturunan rajanya di situ tinggal. Tinggal situ. Iya. Jadi ini udah dihibahkan ke pemerintah. Kecuali Jadi itu. masuk tanah mereka dulu, tapi dikasih ke pemerintah. Ini storage room, tempat penyimpanan. Itu kerbau itu dari dulu bisa itu aja dia. Iya, nak tumbuh-tumbuh dia bang. Ini asli gak? Gak Enggak, replika? ada replika. Replika. Jadi ini tempat penyimpanannya. Peti Along Bunian namanya. Along Bunian. Aluang Bunian. Aluang Bunian. Aluang Bunian. Kerbau itu salah satu binatang piaraan dari anak raja. Jadi dia ada 3. Kabau Sibinuang, kemudian ada kuda, kuda Gumarang. Oh itu patung ya? Iya patung. Kemudian ada ayam kinantan, patung ayamnya belum dibikin. Makanya dia sakral. Ya. Sakral. Sakral. Kenapa? Karena setiap ada acara adat itu yang disembelih itu kerbau. Kerbau. Harga kerbau itu makin tinggi kalau tanduknya diukur dari tanduk. Makanya rumah gadang itu berbentuk Tanduk kerbau, ya. kata orang, karena memang tanduk kerbau itu salah satu tanduk binatang mamalia terkuat. Sehingga yang kuat itu dia dijadikan mahkota, maka mahkota itu di atas kepala kan. Jadi kepalanya dijadikanlah di atas rumah. Bentuk kekuatan. Kehormatan. Iya, penghormatan juga. Itu kan ada rumah gadang satu lagi Iya. itu apa? Itu Tempat apa? namanya balai adat bang. Itu namanya balerong kalau di sini. Balai. Salah satu contoh aja. Balerong. Balerong atau Balerong. balai adat. Ini kena air hujan tadi. Iya. Balerong atau balai adat. Sebenarnya dia ada 2, satu lagi ada lagi pembangunan. Fungsinya untuk acara-acara. Ya, kayak aula serbaguna buat kita. Jadi kalau misalnya ada rapat, ada apa masyarakat satu kaum, mereka acaranya di Balerong. Balerong. Kalau yang atas Masjidnya. Surau ya, tapi kalau masjid itu kan besar. Musola. Surau ya, yang solanya. Ini dapurnya. orang kami surau namanya. Iya, surau. Kan dia ada 2 lantai itu, lantai 1 tempat beribadah. Orang sholat, pengajian, apa semua di sana. Lantai 2 baru Tempat sholat. tempat anak tidur laki-laki tidur. Anak tidur.
Nah ini dapur dibagi jadi 2 ruangan juga. Satu ruangan tempat dayang sebenarnya, tapi kita kosongin aja. Ini. Iya. Nah ini baru ruangan dapur. Dayang-dayang itu kalau sekarang dia asisten rumah tangga lah ya, membantu. Ini yang mama yang tadi kan tunggu. Iya. Tunggu di sini masaknya. Di sini. Jadi apinya itu diletak Apinya di sini. sini kita bakar di sini. Ini di tungku yang 3 batu ini, bukan di sini. Jadi ini tujuannya memang supaya yang lain bisa masuk. Nggak terbakar. Biasanya nggak setinggi ini juga sih, lebih rendah. Tapi kita bisa masak di sini. Apanya aslinya yang dari kayu. Iya, kayu. Pembatasnya kayu. Dulu belum ada ketemu beton, belum Iya. ketemu dengan sandplat atau logam juga nggak ada. Jadi memang kayu. Ini ukuran kelapa. Nenek masih punya nih. Iya, ukuran kelapa. Dulu ada pemeras santan. Oh iya gitu. Itu perasan santan namanya kan Pak. Oh ini. Iya. Yang ini. Iya, di bawah. Ini kalau di Medan apa namanya Bang? Yang itu. Yang mana? Ini. Nggak tahu apa nampak ikan lah. Iya, namanya nggak tahu. Enggak. Di sini ya nama bubu. Kalau nama bubu. Bubu. Ini kendi. Ya. Kalau di kami enggak belangan. Sendok sayur itu. Oke, sekarang kita udah keluar dari rumah gadang ini. Jadi pintu keluarnya itu ada di belakang dekat arah dapur itu guys. Jadi inilah tempat penampung beras bagi orang-orang Minang, bagi kerajaan. Aditya Warman namanya ya, kerajaan. Jadi tugas jadi apa? Jadi berdasarkan kesimpulan dari terkait tadi kakak itu, kerajaan Minangkabau ini kan dulu masyarakat Minangkabau ini memang sudah ada, namun kerajaan ini Pagaruyung ini ada merupakan berasal dari kerajaan Majapahit. Jadi awalnya ini masih kerajaan Hindu Buddha, kemudian barulah masuk Islam, terjadilah beberapa konflik peperangan perang agama dengan suku, ya begitulah kira-kira sejarahnya dari kerajaan ini. Pagaruyung itu artinya pagar bambu, di mana istananya pada saat itu berada di atas bukit yang dipagari dengan bambu. Ruyung itu artinya bambu. Itu dia. Oke lah, sekian informasi dan konten kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share, dan juga komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.